Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elena Farmawati Sania Martana dengan NIM 3070190063. Saya akan mempresentasikan tugas saya yang berjudul Kehancuran Freud di Barat dari matkul Psikologi Islami dengan referensi dari buku Dr. Malik Badri yang berjudul Dilema Psikologi Muslim. Baik, sebelum itu marilah kita berdoa. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Amin. Berdoa selesai. Mari kita memasuki topik-topik dalam presentasi ini. Yang topik pembahasan yang pertama ialah biografi Freud. Agar kita lebih mengenal tentang Sigmund Freud, maka saya akan membahas sedikit tentang biografi Sigmund Freud ini. Lalu yang kedua ada pembahasan tentang kehancuran Sigmund Freud di Barat. Saya akan menjelaskan tentang biografi Sigmund Freud. Sigmund Freud lahir di Freiburg, Moravia, bagian Eropa Tengah yang sekarang menjadi bagian dari Republik Cekoslowakia. Sigmund Freud sendiri lahir dalam sebuah keluarga Yahudi pada tanggal 6 Mei 1856. Ayahnya bernama Jacob Freud dan ibunya bernama Amalie Nathanson. Pada tahun 1860, Freud berusia 4 tahun. Dia bersama keluarganya pindah ke ibu kota kerajaan Vienna. Ia menetap dan bekerja di sana. Semasa bersekolah, ia sudah tertarik pada seluruh kehidupan manusia yang luas, dan ketika memasuki universitas, ia tidak tertarik dengan mahasiswa kedokteran. Ia merasa tidak cocok dengan ilmu pengobatan. Ia malah mengikuti kuliah-kuliah lain seperti kuliahnya filsuf yang berpengaruh di bidang pikiran manusia pada saat itu, yaitu filsuf bernama Franz Brentano. Ia hampir saja menciptakan sebuah reputasi kontroversial bagi dirinya sendiri ketika mempelopori penggunaan kokain untuk keperluan medis. Pada tahun 1886, ia memulai praktek pribadi dalam penyakit-penyakit saraf. Kebanyakan pasien awalnya adalah wanita-wanita Wina yang menderita gangguan kejiwaan yang kemudian disebut histeria, dan kemudian melanjutkannya dengan merawat bermacam-macam masalah psikologis sampai akhir hidupnya. Baik, lalu pada bulan September 1886, akhirnya Freud menikah dengan Martha Bernays. Lalu sekitar 5 bulan setelah itu, dia membuka praktik pribadi di Vienna sebagai neuropatolog dengan memanfaatkan dua metode, yaitu yang pertama metode elektroterapi dan yang kedua metode hipnotis, serta memulai karyanya dalam kasus histeria. Dalam metode elektroterapi ini ditetapkan stimulasi listrik di kulit dan otot secara lokal. Freud mengatakan metode ini tidak berguna dan ia mengatakan bahwa kalaupun tampak berhasil, sebenarnya hanya karena kekuatan sugesti. Dengan kata lain, pada saat tertentu proses mental bisa memberikan pengaruh terhadap simptom fisik. Gagasan-gagasan Freud yang terlalu aneh banyak ditentang oleh para dokter di lingkungan Wina. Dari praktek inilah ia mengembangkan gagasan-gagasan yang kemudian berevolusi menjadi psikoanalisa. Kemudian pada tanggal 23 September 1939, Freud meninggal setelah menelan beberapa dosis morfin yang mematikan yang diminta dari dokternya. Dia mengakhiri kehidupan seperti halnya dia mengawali sebagai seorang pengacau kedamaian. Berikut lanjutannya yaitu kehancuran Sigmund Freud.
Ada beberapa faktor penyebab kehancuran Freud di Barat ini. Pengaruh besar psikoanalisa di bidang klinis dan psikiatri mulai berkurang di dunia barat. Aliran itu masih mendapat tekanan dari para psikolog eksperimen dan para penganut aliran tingkah laku. Kecaman terutama ditunjukkan pada konsep-konsep yang tidak jelas dan sulit didefinisikan, seperti catesis, libido, dan id. Para ahli menyebutkan bahwa teori-teori psikoanalisa itu hanya merupakan spekulasi yang tidak bisa dibuktikan kebenarannya melalui observasi dan oleh karena itu tidak ilmiah. Di samping ditemuinya ketidakjelasan dan konsep teori Freud, sejumlah peneliti telah berhasil merencanakan penelitian empiris yang menentang psikoanalisa. Misalnya peneliti Malinowski membuktikan bahwa tidak ada konflik Oedipal antara penduduk Pulau Torbian. Lalu Porto berhasil membuktikan bahwa karakter anak tidak berkaitan dengan toilet training seperti yang telah dikemukakan oleh Freud. Lalu Frankel menemukan bahwa tidak ada munculnya hubungan antara bayangan yang positif maupun bayangan yang negatif terhadap tokoh ayah dan kepercayaan terhadap Tuhan. Kritik lainnya ialah dengan mendasar pada penemuan-penemuannya pada sampel kecil dan dengan menggunakan metode observasi yang tidak terkontrol. Freud ternyata tidak dapat menyatakan hasil kerjanya itu sebagai suatu karya ilmiah. Di samping itu, Freud juga mengeneralisasikan hasil penemuannya itu secara berlebihan terhadap tingkah laku manusia. Freud juga sering menuntut agar teori-teorinya itu diperlakukan secara universal. Beberapa psikolog sekarang juga meyakini bahwa Freud berasal dari bekas murid pelajaran ilmu pengetahuan atau ilmu alam. Bukannya tidak menyadari kelemahan teorinya, Freud malah tambah dengan sengaja memformulasikan pemikiran-pemikirannya sehingga orang lain tidak dapat menguji kebenarannya. Dan oleh karena itu, teorinya sempat bebas dari kecaman. Dalam kenyataannya, teori Freud memang mempunyai banyak sekali lubang jarum yang membuat para analisis terdorong untuk berpendapat bahwa Freud selalu benar, khususnya pada motivasi dan mekanisme ego atau ego-driven mekanisme, sengaja dirancang untuk memanipulasi data dan juga orang-orang. Dan dalam berbagai kesempatan, cara itu digunakan untuk membuktikan kebenaran teorinya. Lalu para peneliti sejarah, psikologi, dan psikoanalisa juga telah menemukan beberapa dokumen penting biografi Freud dan juga surat-surat dari Freud untuk teman-temannya. Para peneliti juga menemukan bahwa banyak ide dan istilah yang dipakai Freud yang sebenarnya milik orang lain. Kebanyakan ide itu dipinjam dari orang-orang yang tidak asing dengan psikoanalisa. Peneliti juga menunjukkan bahwa Freud dengan sengaja menggunakan latihan Talmudik dari orang Yahudi sebagai sumber utama data-data psikologisnya, bukan dari data hasil penelitian terhadap para pasiennya. Fakta tentang pengaruh Yahudi dalam perkembangan psikoanalisa ini merupakan sumbangan besar dalam pembicaraan tentang liang biawak, seperti yang telah digambarkan oleh Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Berikut adalah hadis riwayat Muslim yang menjelaskan tentang liang biawak. Sungguh kalian akan mengikuti jalan orang-orang sebelum kalian sejengkal demi sejengkal dan sehasta demi sehasta, sampai jika orang-orang yang kalian ikuti itu masuk ke lubang biawak pun pasti kalian akan mengikutinya. Kami para sahabat berkata, "Wahai Rasulullah, apakah yang diikuti itu adalah Yahudi dan Nasrani?" Lalu beliau menjawab, "Lantas siapa lagi?" Hadis riwayat Muslim nomor 2669. Dari permasalahan tadi, tampak sekarang dari sejumlah penelitian terkontrol terhadap kemanjuran psikoanalisa, belum ada yang mempergunakan psikoanalisa sebagai psikoterapi. Misalnya,
pada sejumlah penelitian terkontrol yang terdiri dari dua kelompok, di mana kelompok pertama ialah pasien neurotik menerima psikoanalisa dan psikoterapi yang menetap di rumah sakit, sedangkan kelompok kedua ialah pasien neurotik yang tidak menerima terapi dan tidak harus tinggal di rumah sakit. Lalu kelompok kedua tersebut dibandingkan selama setahun sampai 2 tahun, dan hasilnya ialah di kelompok 1 maupun kelompok 2 mengalami penyembuhan yang sama. Dengan kata lain, tidak ada perbedaan yang signifikan antara kelompok 1 dan kelompok 2. Lalu penelitian yang serupa pun kembali dilakukan kepada orang tentara yang mengalami neurosis, anak-anak yang mengalami gangguan emosional, serta anak-anak yang mengalami penyimpangan tingkah laku. Dan hasilnya sama, tidak menemukan perbedaan yang signifikan berdasarkan perhitungan statistik. Akibatnya ialah muncul sejumlah aliran baru terapi psikologis yang memberikan cara penyembuhan lebih efektif dan juga memberikan penjelasan ilmiah lebih sederhana terhadap gangguan psikologis. Aliran-aliran baru antara lain ialah terapi tingkah laku yang menjadi penyebab kehancuran psikoanalisa. Oleh karena itu, sekarang banyak psikolog, khususnya daerah Inggris dan Eropa lainnya yang menolak psikoanalisa. Tapi sementara itu, aliran baru tidak sepenuhnya bertentangan dengan ajaran aliran Islam. Masih banyak psikolog-psikolog dari negara Islam yang menyibukkan diri dan merasa bangga dengan liang biawak Freud. Salah satu contohnya ialah Dr. Sewar. Dr. Sewar membiarkan dirinya menerangkan perasaan manusia paling luhur, yaitu hubungan antara anak dan ayah dan juga pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya Dr. Sewar kaitkan dengan kompleks Oedipus. Sekian penjelasan tentang kehancuran Freud. Terima kasih sebelumnya, mohon maaf apabila ada salah kata. Semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.